Selamat datang kembali. Hari ini kita nggak akan ngomongin soal cara naikin nilai ujian atau ngejar target kurikulum. Bukan, kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih mendasar. Sesuatu tentang bagaimana kita bareng-bareng membentuk manusia yang betul-betul siap menghadapi masa depan. Yuk kita mulai. Yap, hari ini kita akan ngobrolin dua kata yang sering banget kita dengar, tapi mungkin sering juga terlupakan di tengah kesibukan kita mengajar, karakter dan kewarganegaraan. Ini bukan lagi sekedar teori loh di buku teks, tapi udah jadi kebutuhan yang super mendesak untuk masa depan murid-murid kita. Pertanyaan yang wajar banget kan? Di tengah tumpukan RPP, tugas, dan target akademis, kenapa sih kita harus nambahin beban pikiran dengan hal ini? Jawabannya, sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Karena dunia yang akan mereka hadapi nanti menuntut lebih dari sekedar angka-angka di rapor. Coba deh kita bayangin sejenak dunia di luar kelas kita. Dunia itu udah nggak lagi nunggu lulusan yang jago menghafal rumus saja. Dunia itu lagi berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Dan perubahan itu menuntut sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pengetahuan. Nah ini dia kenyataannya. Kita nggak ada yang tahu pasti pekerjaan apa yang bakal ada 20 tahun dari sekarang. Nggak ada. Yang kita tahu pasti adalah murid-murid kita akan butuh lebih dari sekedar ilmu. Mereka butuh ketangguhan, butuh kemampuan beradaptasi, dan yang paling penting, mereka butuh fondasi karakter yang kokoh untuk bisa berdiri tegak di tengah badai ketidakpastian. Sekarang, lihat data ini. Ini bukan sekedar grafik, Bapak Ibu. Ini adalah cermin yang mungkin sedikit menampar kita semua. Kurang dari 1% murid kita yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Ini adalah sinyal darurat. Dan solusinya bukan cuma nambah jam pelajaran, tapi membangun fondasi yang mungkin selama ini kita lupakan. Oke, jadi apa sih sebenarnya karakter dan kewarganegaraan itu kalau kita tarik ke konteks kelas kita sehari-hari? Yuk, kita bedah dengan cara yang gampang dan praktis. Lupakan dulu deh teori-teori yang jelimet di buku. Gampangnya gini, karakter itu soal kekuatan dari dalam diri. Hal-hal seperti ketangguhan untuk nggak gampang nyerah, empati untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan integritas untuk melakukan hal yang benar walaupun nggak ada yang lihat. Nah, kalau kewarganegaraan, itu soal bagaimana kita membawa kekuatan dari dalam itu keluar, jadi peduli sama lingkungan, jadi menghargai perbedaan budaya, jadi bagian dari solusi di masyarakat. Dan, lihat diagram ini. Ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Karakter dan kewarganegaraan itu bukan pelajaran tambahan, bukan tempelan. Mereka adalah jantungnya pembelajaran mendalam. Mereka yang memompa darah ke semua keterampilan lain, seperti kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Tanpa jantung yang kuat, semuanya jadi rapuh. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita menanamkan ini semua? Apa solusinya cuma nambah jam pelajaran PPKN? Jelas bukan itu jawabannya. Jawabannya ada di sebuah pergeseran yang fundamental banget dalam cara kita mengajar. Nah, ini dia kuncinya. Kita nggak bisa ngasih tahu seorang anak cara jadi tangguh lewat ceramah di depan kelas. Nggak bisa. Kita harus memberi dia pengalaman di mana dia bisa melatih ketangguhannya sendiri. Karakter itu dibentuk lewat tantangan, bukan diajarkan lewat kata-kata. Yuk, kita lihat beberapa contoh arena latihan praktis di kelas. Tugas kelompok itu bukan lagi cuma soal hasil akhir, tapi sebuah laboratorium untuk melatih sabar dan kolaborasi. Studi kasus tentang isu sosial bukan buat dihafal, tapi untuk mengasah otot empati mereka. Simulasi dan debat itu panggungnya mereka, tempat mereka mempraktekkan solusi di situasi yang mirip dunia nyata. Dan semua ini, pada akhirnya, membawa kita ke tujuan utama kita. Ini lebih dari sekedar mencentang daftar kompetensi di kurikulum loh. Ini adalah soal panggilan yang lebih tinggi, yaitu membentuk manusia seutuhnya. Coba deh, kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Tugas kita bukanlah mencetak robot-robot penghafal yang patuh. Bukan. Tugas kita adalah menyalakan api di dalam diri mereka. Kita sedang membentuk warga dunia yang tangguh, yang gak cuma cerdas otaknya, tapi juga hidup hatinya. Inilah yang sering disebut pengembangan holistik, menciptakan sebuah harmoni antara olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Ketika keempatnya ini tumbuh seimbang, barulah kita bisa bilang bahwa kita sedang membantu mereka menjadi manusia yang utuh. Dan inilah hasilnya. Mereka akan jadi individu yang siap untuk berjalan di dunia yang kompleks ini. Punya akar lokal yang kuat, tapi juga punya sayap untuk terbang secara global. Mereka tangguh, mereka peduli, dan mereka siap menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Pada akhirnya, semua konsep hebat yang kita bahas tadi akan bermuara pada satu figur sentral di dalam kelas. Kekuatan terbesar dalam transformasi pendidikan ini adalah Anda semua, para guru. Coba lihat, piramidanya sengaja dibalik.
Dalam ekosistem pembelajaran yang baru ini, guru bukan lagi pelaksana di tingkat paling bawah yang hanya menerima perintah. Justru sebaliknya, Anda adalah ujung tombaknya. Anda adalah pemeran utama yang didukung oleh seluruh sistem, dari kepala sekolah sampai pemerintah. Sistem ini dirancang untuk melayani Anda. Jadi peran Anda pun bergeser, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi, tapi lebih sebagai seorang fasilitator yang menyalakan rasa ingin tahu, sebagai mentor yang mempraktekkan penghargaan, dan sebagai arsitek yang merancang pengalaman belajar yang nggak akan mereka lupakan seumur hidup. Jadi, setelah semua obrolan kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pertanyaan untuk kita semua bukan lagi materi apa yang akan saya ajarkan besok, tapi tantangan nyata apa yang akan saya berikan kepada murid-murid saya besok untuk membentuk karakter dan jiwa kewarganegaraan mereka. Jawabannya ada di tangan Anda.